Shalom, kembali saya Priscilla menjumpai saudara di hari ini. Topik renungan hari ini, jangan anggap remeh Elohim. Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperoleh berkelimpahan. Nah, saudaraku yang terkasih, siapa di antara saudara jika telah berbuat dosa merasa gelisah? Kalau saudara berbuat dosa, saudara gelisah, itu tandanya saudara masih anak Tuhan Yesua. Tapi kalau saudara berbuat dosa, tidak gelisah, kemungkinan saudara anak setan. Sama dengan seekor ikan hidup di air. Kalau diletakkan di karpet, pasti ikan itu akan gelisah, akan menggelepar-gelepar. Karena habitat dan ekosistemnya bukan di darat, tetapi di air. Nah, anak Tuhan habitatnya ada di dalam kekudusan, karena Bapak Yahweh itu kudus, saudara. Di zaman sekarang ini saya banyak melihat orang-orang percaya jatuh dalam dosa perzinahan, dan herannya tidak merasa berdosa, sehingga menjadi kenikmatan daging terus-menerus melakukannya. Makanya kitab suci bilang, jauhkan pencobaan. Jangan bermain-main dengan dosa. Dan jangan anggap remeh Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Tetap ada konsekuensinya, saudara. Dan jangan sampai di saat sedang berbuat dosa, kemudian seketika itu juga mati. Maka tidak ada lagi pengampunan dosa. Konsekuensinya ya neraka. Enak sesaat, tapi sengsaranya di kekekalan nanti, saudara. Saudara melakukan seks sebelum diberkati, nanti akibatnya saudara rasakan. Akibat dosa tanggung sendiri. Hati-hati saudaraku, kalau saudara tidak tinggalkan dosa, saudara nggak bisa hidup tenang. Saudara penuh ketakutan. Pesan moral pada saudara, tinggalkan perzinahan, tinggalkan percabulan. Jika saudara sudah masuk dengan perzinahan, itu sangat mengikat, lebih parah. Syarafmu akan lumpuh. Jangan izinkan roh zina masuk dalam kehidupan saudara. Jangan, saudara. Ingat, setan sifatnya kalau seseorang itu pencuri dan membinasakan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ketika pencuri masuk, tangannya duluan yang masuk, maka dia akan memasukkan apa lagi? Kakinya, kepalanya, kemudian semuanya menguasai rumah itu. Sedikit saudara kasih celah, dia akan menguasai kehidupan saudara. Nah, kitab suci ingatkan pada hari ini kepada saudara, kalau itu saudara lakukan dan tidak bertobat, maka kehidupan saudara selama hidup mengalami gelisah, kesukaran berat, ketakutan, terbelenggu kalau tidak bertobat dan tidak dipulihkan. Jadi hayo saudara, jangan lagi bermain-main dengan yang namanya dosa. Sadarlah bahwa tubuh saudara itu bait Elohim. Jaga kekudusan. Jangan izinkan celah sedikit pun untuk berbuat dosa, saudara. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.